الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. صدق الله العظيم. Hadirin as-shahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa hadir untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat fardu Jumat. Insyaallah kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan, terkhusus pada bulan suci Ramadan pada tahun ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa, terkhusus pada bulan suci Ramadan, yang dimana kita dianjurkan dan diperintahkan untuk memperbanyak amaliyah kita. Apalagi ini Ramadan Ashrul Awakhir, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dimana kita akan diberikan suatu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengisi malam-malamnya dengan qiyamul lail, tadarrus, dan kemudian disertakan dengan i'tikaf di dalam masjid ataupun musalla, yang dimana Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin, pada kesempatan kali ini khatib ingin membahas tentang bagaimana prediksi Rasulullah SAW di akhir zaman. Banyak di antara umat manusia yang mereka itu beragama Islam, tapi banyak di antara mereka tidak peduli dengan ajarannya, dan bahkan ada di antara umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam, yang mengamalkan syariat Islam, apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, dan mana yang tidak sesuai, mana yang tidak dia senangi, dia tinggalkan. Dan kemudian juga ada orang yang di akhir zaman, kata Nabi, bahwasanya mereka tidak lagi memperdomani Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, yushiku ayati 'alan nas, akan datang kelak di hadapan umatku di akhir zaman, kata Nabi,
la yabqa minal islami illa ismu. Tidak akan tinggal agama Islam kecuali hanya tinggal namanya saja. Suatu akhir di mana sekarang ini kita telah melihat dan telah nampak di hadapan kita bahwasanya banyak umat Islam dan bahkan kita di sini semuanya mayoritas umat Islam di tempat kita, di lingkungan kita. Tapi meskipun kita mayoritas, tapi ada kadang-kala kita tidak peduli dengan ajaran Islam, bahkan tidak peduli dengan syariat Islam, tidak peduli dengan umat Islam, dan bahkan masa bodoh dengan syariat Islam. Nah, hadirin yang berbahagia, prediksi ini tentu adalah sebuah pelajaran bagi kita agar kita tidak termasuk di antara golongan umat Islam yang tidak peduli dengan ajaran Islam. Maka hadirin berbahagia, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan termasuk kita orang-orang yang berlepas diri, tidak peduli dengan ajaran agama kita, tidak peduli dengan syariat ajaran Islam yang telah diberikan, yang telah diajarkan kepada kita melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin, bukan hanya sampai di sini saja. Bahkan kata Nabi, umat Islam bagaikan buih di tengah lautan. Betapapun besarnya buih tersebut, berapa gedenya buih tersebut, apabila ada ombak yang menghantamnya, maka buih tersebut menjadi hancur, lebur, bahkan berkeping-keping. Inilah kondisi umat Islam di akhir zaman. Kita ini umat Islam yang mayoritas, tapi seolah-olah kita seperti minoritas. Inilah yang terjadi dan bakalan terjadi ketika kita tidak peduli dengan ajaran Islam atau agama Islam yang kita cintai. Yang kedua kata Nabi, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Tidak akan tinggal kata Nabi Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Banyak kita umat Islam yang tidak paham dengan Al-Quran. Banyak umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan bahkan juga banyak di antara kita umat Islam yang tidak mau belajar Al-Quran. Padahal bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dengan cara kita bertadarus di masjid kita yang kita cintai ini. Apalagi kita pada saat ini telah merasakan dan menikmati ruangan masjid yang baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bertambah keberkahan bagi kita semuanya dan warga sekitarnya. Dan oleh karena itu, hadirin berbahagia, salah satu untuk menambah keberkahan masjid yang kita cintai adalah dengan cara kita belajar Al-Quran. Bukankah kita tahu bahwasanya Al-Quran merupakan pedoman dalam kehidupan kita? Jika Al-Quran kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, insya Allah, maka negeri kita, kampung kita, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan demikian juga kampung kita, negeri kita, dan bahkan bangsa kita menjadi bangsa yang negerinya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita dengan cara mempelajarinya, bertadarus Al-Quran, dan syukur-syukur kita bisa belajar arti dan maknanya, dan yang terpenting adalah kita mengamalkan isi dan kandungan yang telah kita ketahui. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka Ramadan kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran. Back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Yaitu lembar per lembar kita baca, kita pahami maknanya, kita baca maknanya. Dan kemudian kalau kita tidak bisa, kita tidak mampu, maka kita undang guru-guru, ustaz-ustaz, para kiai untuk mengajari kita. Ini adalah salah satu di antara cara-cara kita untuk belajar dan kemudian untuk memakmurkan masjid kita yang tercinta. Kemudian kata Nabi, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akan datang suatu masa, kata Nabi,
masajiduhum 'amirah, mereka memiliki masjid-masjid yang megah, masjid-masjid yang mewah, masjid-masjid yang indah, yang mereka bangun dengan uang yang begitu banyak, bahkan mungkin puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Namun kata Nabi, wahia kharabun minal huda, ada masjid yang megah, masjid yang mewah, masjid yang dibangun bahkan sampai miliaran. Wahia kharabun minal huda, kata Nabi, tapi sepi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, hadirin berbahagia? Masjid itu tidak digunakan untuk melakukan ibadah sholat berjamaah 5 waktu. Masjid itu tidak digunakan untuk bertadarus belajar Al-Quran atau tempat pembelajaran Al-Quran. Masjid itu tidak digunakan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya seperti tarawih, sholat witir. Dan masjid itu juga tidak diadakan pengajian-pengajian dan lain-lainnya. Dan bahkan masjid itu tidak ada syiarnya, tidak ada nuansa Islaminya, dan bahkan sepi daripada pengunjungnya. Inilah masjid-masjid yang akan datang, kata Nabi, di akhir zaman. Banyak masjid megah, banyak masjid yang mewah, yang indah, bahkan dibangun sampai puluhan, ratusan, dan bahkan miliaran rupiah. Tapi tidak ada orang yang mau beribadah di dalamnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Masjid Al-Barakah yang kita cintai ini pada hari ini, mudah-mudahan ini adalah pertanda bagi kita bahwasanya masjid kita ini adalah nuansanya baru, mewah dan megah, meskipun kecil mungil, tetapi tidak sepi daripada ibadah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan masjid ini bertambah keberkahan bagi kita yang ada di dalamnya. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir ulama'uhum syarrun. Kata Nabi, akan datang nanti kelak ulama'uhum syarrun, takhrujul fitnah wa fihim ta'ud, yang mana mereka itu ulama-ulamanya syarr. Ulama-ulama syarr itu adalah ulama-ulama yang su'. Mereka menggunakan agama sebagai sarana untuk mencapai tujuan dunianya. Banyak ulama-ulama atau bahkan mungkin ustadz, kiai, dan bahkan habib sekalipun ada di antara mereka yang ingin mencapai dunianya dengan mengendarai agama yang mereka anut. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin, inilah takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Di mulut-mulut mereka keluar perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan, pendapat-pendapat yang membingungkan umat, yang mendatangkan fitnah, yang mengadu domba dan segala macamnya. Pendapat-pendapat yang kontroversial, yang membingungkan umat, yang menjerumuskan umat, dan bahkan menyesatkan umat. Inilah yang terjadi, hadirin yang berbahagia. Betapa banyak orang yang kelihatannya alim, soleh, beragama, tapi mulutnya keluar fitnah-fitnah yang menghancurkan persatuan dan kesatuan umat Islam, yang membingungkan umat, di sini membid'ahkan, di sana mengkafirkan, di sana menyesatkan. Dan inilah yang terjadi di akhir zaman. Maka oleh karena itu, hadirin berbahagia, salah satu cara untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu, kata Allah, ummatan wahidah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ummatan wahidah, yaitu seperti satu golongan, satu umat yang satu, seperti satu golongan yang satu, satu golongan yang satu, umat yang satu. Ini harus kita camkan dalam hati kita. Apabila kita sadar bahwa kita umat Islam ini adalah satu, maka jangan sampai di antara umat Islam saling menyesatkan, saling mengkafirkan, dan saling mengkucilkan di antara satu dengan yang lainnya lantaran berbeda prinsip dan berbeda mazhab. Hadirin kaum muslimin, kemudian fab'atsallahu an-nabiyyin wa mubasysyirin wa mundzirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi kepada kita. Kemudian disampaikanlah hadis-hadisnya
Kalamullah, firman Allah Al-Quranul Karim sebagai pedoman dalam kehidupan kita, disampaikan mana yang baik, mana yang buruk, kabar yang baik dan kabar pertakut tentang surga dan neraka, tentang keselamatan dan kesengsaraan. Semuanya itu diajarkan kepada kita melalui hadis Rasulullah SAW dan juga disampaikan kepada para ulama. Nah, oleh karena itu hadirin bahagia, apabila kita sadar bahwa kita adalah umat yang satu, maka kita tidak akan mungkin menyakiti dan menzalimi saudara-saudara kita yang lainnya. Apabila kita merasakan bahwa kita ini adalah seperti satu tubuh kal jasadi, seperti satu tubuh yang mana satu yang sakit, yang satu merasakan kesakitan tersebut, yang satunya sakit, satu anggota tubuh yang sakit, yang lainnya merasakan apa yang dirasakan oleh tubuh tersebut. Inilah satu persatuan, satu kesatuan yang tidak kita bisa pisahkan di antara satu yang lainnya. Inilah umat Islam yang harus bersatu. Apabila ada perbedaan dan pertikaian, maka faruddu ila Allah, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, insyaallah kita sebagai umat Islam tidak termasuk di antara umat Islam yang mengabaikan syariatnya, dan juga orang-orang Islam yang tidak mengabaikan Al-Qur'annya, dan kita tidak termasuk di antara orang-orang yang mengabaikan masjid-masjidnya. Hadirin kaum muslimin, demikianlah khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari firman Allah dan hadis Rasulullah SAW ini dapat kita ambil motivasi dan iktibar dalam menjalin persatuan dan kesatuan masyarakat kita, bahkan bangsa kita. Dan mari kita ingat bersama-sama bahwa kita adalah umat Islam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita apabila kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril